Sore itu sepulang kuliah, seperti biasa, kita selalu ngobrol ketawa ketiwi di pinggir lapangan basket. Johan, Hendy, Haryo, dan Puncak adalah anggota tetap tongkrongan itu. Obrolan gak jelas dengan konsep komedi yang disuguhkan teman kami yang bernama Puncak memang betul bisa disebut komedi yang semrawut. Tapi Puncak selalu bisa membuat kami tertawa sampai berguling-guling di lapangan. Dan setelah tongkrongan berakhir, kami berempat menuju kos masing-masing di seputar kampus Jatinangor. Karena kosan kami walaupun berbeda tetap searah dan gak terlalu jauh. Musim liburan pun tiba. Johan harus pulang ke Jakarta, Hendy ke Tasik, Haryo ke kota Bandung, dan Puncak ke Lembang, Bandung. Sebelumnya kita sama-sama kumpul di kosan Haryo. Kebetulan hanya kosan Haryo yang bisa muat keempat pemuda yang hobinya ketawa-ketawa ini. "Yuk, liburan kemana?" tanya Puncak kepada Haryo. "Ah, diem aja di rumah, Cak. Kebetulan bantu orang tua, maklum. Bapakku kan punya warung. Jadi ya bantu-bantu aja lah. Kalau kamu mau kemana, Cak?" tanya Haryo balik. "Aku mau muncak dong, sesuai namaku. Aku kan mau muncak ke Gunung Salak," jawab Puncak. "Ah, kamu, Cak, dikit-dikit gunung mulu. Lama-lama gunung yang bosan didatengin sama kamu," canda Johan. "Wah, iya, namanya juga meneruskan doa orang tuaku. Oh iya, aku pinjam ranselmu ya, yuk. Sama aku pinjam jaketmu deh, Hen," suruh Puncak. "Idih, mau hobi alat-alat pinjam semua," jawab Hendy sambil bercanda. "Kamera saku gak sekalian nih?" tanya Johan. "Nah, boleh banget tuh. Emang deh kamu paling pengertian, Han," canda Puncak. Keesokan harinya mereka pun bergegas ke tujuan masing-masing dan berjanji untuk kembali ke kos seminggu sebelum libur usai. Maklum, mereka harus tepat janji karena ponsel pada saat itu sangat jarang. Singkat cerita, tibalah mereka di akhir liburan. Johan, Hendy, Haryo, dan Puncak ingat pada janji mereka untuk kembali ke kos pada seminggu sebelum kuliah dimulai. Johan pun tiba di kos pada malam hari. Dia berjalan menuju kos dari tempat turunnya angkot. Ketika tiba di pagar kos, Johan dikagetkan dengan tepukan di pundaknya. "Woi Han, ini kameramu," suruh Puncak sambil menepuk. "Ih, kaget lu, Cak." "Udah nih, kamu kapan datang? Pas banget ini aku baru sampai," ujar Johan. Aku udah pulang dari seminggu kemarin, Han. Makasih kameranya ya. Besok tunggu kabar aku ya di kampus," jawab Puncak dingin sambil melenggang pulang. Cak, gak akan masuk dulu apa?" tanya Johan. Puncak tetap berjalan tanpa melirik sedikit pun. Johan pun masuk ke kos dan berpikir Puncak mungkin lelah baru pulang dari gunung. Hendy pun datang di hari yang sama, namun lebih malam. "Hen, ini jaket kamu, makasih ya. Besok tunggu kabar aku di kampus ya," ujar Puncak di kos Hendy. "Wih, udah bersih aja, masuk dulu gak nih?" ajak Hendy kepada teman baiknya itu. Namun Puncak tidak menjawab, membalikkan badan dan berjalan menjauh dari kosan Hendy. Hendy pun berpikiran sama dengan Johan. Mungkin betul Puncak kelelahan setelah pulang dari gunung. Karena rumah Haryo paling dekat dari kosan kampus, Haryo pulang ke kosan dengan menaiki sepeda motor kesayangannya. Ketika memasukkan motor ke dalam parkiran kosan, dia pun terkejut karena ada yang menyentuh pundaknya. "Yo, ini ransel kamu. Makasih ya. Tunggu aku besok di kampus ya." Puncak memberikan ransel dan berbalik melenggang pergi. Cak, Puncak. Ih, elah, cuek banget dia. Haryo pun berpikir besok juga ketemu. Mungkin Puncak terlalu lelah dari gunung. Keesokan harinya, Johan, Hendy, dan Haryo sudah berkumpul di kampus. Karena hari ini kegiatan mereka semua adalah untuk melakukan perwalian sama-sama. Mereka pun menunggu Puncak. Namun setelah 1 jam, Puncak tak kunjung datang. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melihat majalah dinding terlebih dahulu guna melihat jadwal kuliah mereka 1 semester ke depan. Ketika mereka sampai di papan pengumuman, mereka dikejutkan dengan tulisan dan gambar yang ada di papan pengumuman tersebut, yang mengumumkan bahwa ada salah seorang mahasiswa yang telah meninggal dunia seminggu yang lalu di Gunung Salak karena tersesat dan ditemukan oleh tim SAR telah menjadi jenazah di gunung situ. Sontak mereka pun kaget dan menceritakan barang yang dikembalikan ke mereka tadi malam, seolah tidak percaya berita itu. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pulang ke kosan masing-masing dan mengecek barang yang diberikan Puncak. Ternyata baik Johan, Haryo, dan Hendy tidak menemukan barang-barang itu. Mereka pun sepakat untuk ke Lembang menuju kediaman Puncak di sore itu. Dan benar, sesampainya mereka di rumah Puncak, sahabat terbaiknya, mereka melihat keluarga sudah mengadakan acara tahlil 7 hari meninggalnya Puncak. Mereka bertiga pun ikut acara dan memutuskan untuk menginap di rumah sahabatnya itu. Keesokan harinya mereka ke makam sahabatnya, melihat batu nisan bertuliskan nama Puncak, disandingkan dengan jaket, kamera, dan ransel yang ditemukan oleh tim SAR pada saat penemuan Puncak di Gunung Salak. "Selamat jalan, Cak. Tidak ada lagi canda
tak berkonsep yang bisa didengar. Ada satu posisi kosong di pinggir lapangan basket di mana tempat itu adalah tempatmu, Puncak.